Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Dia Sekar Asmara dengan NIM 72114192225. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai bab 9 Sistem Informasi Manajemen, yaitu pada bab keamanan informasi. Keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau yang disebut dengan cheating, atau paling tidak untuk mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu, keamanan sistem informasi dapat diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, ataupun kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Tujuan keamanan informasi. Tujuan yang pertama adalah kerahasiaan, di mana perusahaan akan berusaha untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Jadi perusahaan tidak akan secara sembarangan memberikan informasi kepada orang-orang yang tidak memiliki wewenang atas informasi tersebut. Yang kedua ada ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Keamanan informasi yaitu aktivitas untuk menjaga agar data dan informasi perusahaan tetap aman, sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya dapat berfungsi dengan baik meskipun setelah terjadinya suatu bencana, maka disebut sebagai manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keamanan informasi. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi ancaman apa yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut, lalu menentukan kebijakan apakah terkait kebijakan yang dapat diterapkan terkait dengan keamanan dan informasi, serta yang terakhir adalah mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah mereka, yaitu orang, organisasi, mekanisme, ataupun peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Jadi ancaman dapat berupa apapun sepanjang mereka ini memiliki potensi yang dapat membahayakan terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi perusahaan. Contohnya, ancaman berupa bencana alam dan politik seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan perang. Kemudian jika berdasarkan kesalahan manusia, misalnya kesalahan ketika penginputan data, penghapusan data, maupun kesalahan operator dan lain-lain. Jenis-jenis ancaman. Ancaman yang pertama berupa malware, yaitu ancaman yang terdiri atas program-program lengkap ataupun segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem. Kemudian virus, yaitu ancaman berupa program komputer yang mampu beraplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna. Kemudian ada Trojan Horse, di mana Trojan Horse ini merupakan kebalikan dari virus, yaitu suatu ancaman yang dia tidak mampu mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri. Hanya pengguna yang menyebarkannya sebagai perangkat. Kemudian ada adware, yaitu ancaman yang memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Kemudian spyware mengumpulkan data dari mesin pengguna, dan ada worm, yaitu suatu ancaman yang dapat menyebarkan salinannya melalui email. Risiko didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Nah, risiko yang pertama berupa penggunaan yang tidak terotorisasi, kemudian ada pengungkapan informasi yang tidak teoritas dan pencurian, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan pelayanan, serta yang terakhir adalah terhadap modifikasi yang tidak terotorisasi. Persoalan e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce telah memperkenalkan suatu perusahaan dengan keamanan yang baru. Masalah ini bukanlah terkait dengan perlindungan data, informasi, dan perangkat lunak, melainkan perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para peritel e-commerce dibandingkan dengan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan secara langsung.
Kartu kredit sekali pakai. Sistem kerja dari kartu kredit ini adalah dengan cara saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Nah, angka inilah dan bukannya nomor kartu kredit pelanggan tersebut yang diberikan, kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Jadi semisal kita membeli suatu barang online dari toko online, ketika kita akan membayar, maka akan memuncul beberapa baris angka yang akan kita gunakan sebagai kode pembayaran. Manajemen risiko. Manajemen risiko yang pertama berupa menganalisis kelemahan perusahaan tersebut, lalu identifikasilah aset-aset bisnis apa yang harus dilindungi dari risiko terkait, kemudian menentukan tingkatan dampak dari perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, dan yang terakhir adalah dengan menyadari risiko-risikonya. Pengendalian atau kontrol merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko ataupun meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Pengendalian teknis, yaitu suatu pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Nah, jenis-jenis dari pengendalian teknis ini, yang pertama ada pengendalian akses, kemudian pengendalian kriptografis, firewall, pengendalian fisik, pengendalian formal, dan meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Kemudian ada pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal, oleh karenanya manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya. Kemudian ada jenis pengendalian informal, di mana pengendalian ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketiga jenis pengendalian tadi, yaitu pengendalian teknis, formal, dan informal, mengharuskan adanya biaya. Karenanya bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan dengan biaya yang diharapkan dari risiko yang terjadi. Maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai, dan dengan demikian maka keputusan pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah maupun asosiasi-asosiasi industri yang lain. Manajemen keberlangsungan bisnis. Subrencana dari manajemen keberlangsungan bisnis umumnya mencakup tiga hal berikut, yaitu rencana darurat, di mana menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Rencana cadangan, yaitu perusahaan akan mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa digunakan hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Nah, yang terakhir berupa rencana catatan penting, di mana catatan-catatan penting perusahaan adalah dokumen kertas dan media penyimpanan yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Dan sekian pemaparan dari saya, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Seperti biasa, link PPT-nya akan saya sertakan di deskripsi beserta kesimpulan maupun ringkasan dari materi yang telah saya paparkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.